Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nuri saja. Kali ini saya lagi jagung-jagung. Kebetulan ada tamu dari Sarang. Sarang itu Rembang bagian timur ya, perbatasan dengan Tuban. Ini ya dengan orang spesial, Mas Mukhlisin. Ya nanti kita bisa bincang-bincang. Jangan lihat orangnya meskipun kecil, tapi pengalamannya, ilmunya luar biasa. Harapannya dari perbincangan kita ini, perbincangan santai di depan rumah, di taman ini, mungkin bisa memberi sedikit wawasan kepada kita. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang itu kebenaran apa enggak sih seperti itu. Nah, ini kebetulan beliau di sini, kita ya diskusi santai gitu. Paling tidak mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber dan viewer itu mungkin terpecahkan di sini. Ya, dari mungkin review-review saya. Nah, sekarang ini saya alhamdulillah nggak tahu juga dipertemukan dengan orang ini nih ya, Mas Mukhlisin. Nanti kita bincang-bincang saja. Nanti mungkin teman-teman kalau ada tanya apa di komentar dah ya, namanya aja ngobrol ya, seperti itu, santai aja ya. Ngobrol warung. Iya, ngobrol karo ngacang segini aja. Oke ya, sugeng dalu Mas Mukhlisin. Sugeng dalu Pak Nuri. Nah, ini saya tuh baru terbiasa itu 3 hari sama beliau nih ya. Dulu sering kesini ya di komplek perumahan, tapi saya nggak tahu ya karena kebanyakan di sekolahan. Baru kali ini kita bisa petuk ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita bisa sedikit bercerita. Saya kasih pendahuluan dulu ya. Jadi beliau itu ketika saya berbicara tentang masalah dunia goib ya, ini beliau ternyata punya pengalaman menarik dari mulai penampakan biasa ya tentang genderuwo dan lain sebagainya. Juga bahkan beliau itu pernah bersinggungan dengan hantu yang viral di Kalimantan itu. Juga ternyata beliau pernah mengalami. Dan karena beliau ini biasa ekspedisi Jawa Kalimantan. Nah, mungkin ini luar biasa. Jadi nanti kita bisa tengok sedikit bagaimana adat budaya sosial Kalimantan dan juga adat budaya Jawa. Ada beliau ya. Beliau itu mungkin banyak tahu tentang hal itu. Nah, oke, Mas Mukhlisin ya, gitu ya. Sambil merokok nih guys. Sambil merokok, betul. Ngobrol santai. Ini aku tak mark aja nih ya. Ya, ini Mas Mukhlisin tolong sedikit cerita tentang banyak sekali orang yang tidak percaya dengan hal yang gaib. Tetapi banyak juga yang mempercayai. Nah, saya sebagai guru itu kan perlu mengedukasi kepada murid-muridku, yang ini sebagian besar saya serbu ada murid-muridku, tentang yang pertama, ada enggak sih hal itu. Dan karena yang mengalami panjenengan langsung ya, jadi paling tidak mungkin apa yang disampaikan itu valid, bukan karena mungkin tayangan film atau tayangan TV kan begitu. Ya, nah, jenengan monggo bisa bercerita apa benar jenengan itu pernah ketemu, terus bagaimana rasanya, ciri-cirinya seperti apa, apakah sama mungkin dan yang di channel-channel YouTube itu, bagaimana? Silakan cerita. Ya, sedikit bercerita teman-teman di sini. Menurut pengalaman saya saja, kalau benda gaib itu sebenarnya ada. Bagi mereka yang nggak percaya ya biar aja nggak percaya. Tapi kalau saya pernah mengalami hal semacam itu. Jadi kalau di kampung saya, kalau benda semacam itu namanya sudah kata orang Jawa segojangan, sehari-hari pasti ada. Oh, gitu ya. Setiap saya keluar pasti ketemu. Tapi sepengetahuan saya, dia bisa keluar tiba-tiba dan hilang secara tiba-tiba, dengan diawali bau-bau yang mungkin tidak enak, bisa jadi wangi. Tergantung dari benda gaib macam apa Yang muncul ya. Nah, Misalkan yang genderuwo, itu ciri-cirinya baunya gimana? Kalau genderuwo, sepengetahuan saya pertama yang jelas
baunya kurang sedap. Itu Kurang sedap. genderuwo. Wah, seperti bau badan saya ini. Awas yang kurang sedap itu ya. Di sabun. Dan yang sering saya alami, genderuwo itu muncul tidak dari tanah. Itu yang saya alami. Tapi pasti dia ada di atas pohon. Di atas pohon. Pasti. Yang jelas tidak menempel ke tanah. Itu Oh kalau gitu ya. Berarti nggak ada ya genderuwo jalan itu? nggak ada, ya jalan Pak, tapi tidak nempel ke tanah. Tidak nempel. Bunyinya memang ada. Kalau Bunyinya, oh suaranya. suaranya jelas ada. Tapi tidak Belum. sampai menempel. Kalau mungkin di YouTube teman-teman ya minta maaf kalau ada genderuwo yang menempel ke tanah, itu mungkin menurut saya hanya sebuah settingan. Gitu ya. Kalau menurut saya. Ya, jadi itu ya. Jadi ini juga kita harus selektif dan tidak percaya begitu saja dengan penampakan-penampakan. Karena berbagai macam kemungkinan selama kita tidak mengalami sendiri ya. Makanya kita juga tidak bisa menjustis suatu hal kalau kita belum merasakan atau melihat langsung. Itu lebih bagus. Jadi kebenaran itu kalau bisa benar-benar valid begitu ya. Nah, karena ini Mas Muhsin pernah ya, jenengan pernah ya bertemu dengan itu sering. Sejauh mana hubungan itu? Maksudnya sesering apa dan sejauh apa? Mungkin makan bareng atau bagaimana cerita? Kalau makan bareng sih enggak. Kalau cuma jagong-jagong biasa pernah. Pernah mengalami. Jagong biasa. Di depan rumah saya itu banyak hal seperti itu. Belakang rumah ada juga. Iya. Itu yang sering saya kalau di sekitar saya hampir setiap hari. Hampir setiap hari, setiap malam lah ya. Setiap malam itu pasti ketemu. Tuh, silakan kalau mau kulaan ya. Mau kulaan itu banyak katanya ya, seperti itu. Oke, lanjut Mas. Pernah nggak mungkin pernah diskusi atau mungkin jagong bareng atau mungkin ngerokok bareng atau gimana itu ceritanya? Kalau diskusi ngobrol selama ini belum pernah langsung, kecuali meditasi. Meditasi itu Ya, maksudnya gimana? maksudnya kita memakai media orang, ya, panggil, masukkan ke orang tersebut. Itu sering kalau kita ngobrol lewat situ sering saya lakukan. Tapi untuk ngobrol langsung ya mungkin belum mampu saya seperti itu. Belum sempurna lah ini. Jadi kalau makhluk gaib semacam genderuwo itu sekarang sudah menjadi rahasia umum kalau menurut saya. Sudah tenar ya, sudah terkenal ya. Undang artis ya. Masalahnya gini, saya bilang seperti itu apa? Karena hal semacam itu yang jenisnya genderuwo itu sangat mudah bertemu dengan manusia, itu sangat mudah. Tapi mungkin lapisannya tipis kali ya. Serasa nggak pakai. Iya. Terus kalau genderuwo, jenis genderuwo, kita memanggil itu medianya paling enak menggunakan media. Biasanya teman-teman tuh ada yang menggunakan terasi bakar. Di gimana interaksinya itu? Dibakar. Nah, dibakar ditaruh aja, kita tinggal menunggu. Oh gitu. Oh. Itu ya kadang-kadang ada yang mau menampilkan wujudnya, kadang ya enggak. Jadi enggak semua makhluk gaib itu tampak terlihat kamera itu enggak. Jaim mungkin ya kan bisa jadi. Ada yang suka Kadang-kadang terasing nggak di sini nih? Tuh, ya berarti sama tuh. makhluk gaib itu punya malu juga guys. Enggak semua dia bisa menampakkan diri. Nih, piye jagung kene? Monggo Mas, ini Mas. Ya, ini. Lanjut Mas. Jadi dia itu datang ketika di ambun-ambun seperti itu ya. Sering
Monggo si Don please ini kan kono ah kene ah ini cerita. Les. Ya, cerita. Ya, santai. aduh, biasa. Ini ada teman saya lagi guys. Ini ya, teman saya juga pernah mengalami ya semacam. Pernah mengalami Ya melakukan intinya melakukan ritual. ekspedisi. Oh. Ya, itu. Ekspedisi malam ya. Lanjut Mas. Ini dia selain terasi apa lagi tuh? Selain terasi mungkin ikan asin bisa juga. Ikan asin. Atau lebih ekstrim lagi kalau kita nggak kepengen maksudnya di tangan kita nggak ada bau-bau yang nggak enak ya instan aja beli dupa. Dupa bisa juga. Oke, kita akan lanjutkan dulu setelah iklan berikut ini ya.